Jadi ceritanya waktu kenaikan kelas 10 ke kelas 11 SMA, keluargaku memutuskan untuk pindah rumah dari Surabaya ke Malang. Pada saat itu aku benar-benar gak mau. Tapi ya gimana lagi? Aku udah nyaman dengan SMA aku di Surabaya pada saat itu. Nyaman dengan lingkungan, teman, sahabat, bahkan pacar aku pada saat itu yang satu sekolah sama aku. Singkat cerita, aku udah keterima di salah satu SMA di Malang. Dan 2 minggu kemudian, pacar aku yang di Surabaya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita karena dia bilang gak bisa kalau LDRan. Padahal ya, setelah dipikir-pikir, jarak Malang ke Surabaya ini cuma 5 jengkal. Gak sejauh itu kok. Tapi ya udahlah, aku juga gak bisa maksa dan dia. Dan ya udah, aku berusaha move on dan memaafkan. Setelah 2 bulan aku di SMA yang baru, aku deket nih ceritanya sama teman cowok aku. Sekelas gitu dan akhirnya kita jadian. Dia ini benar-benar nge-treat aku dengan baik banget, manis, dan perhatian. Dia juga sering kasih kado dan surprise yang benar-benar gak kebayang kalau aku ini lagi ulang tahun. Benar-benar cowok yang paling baik yang aku kenal pada saat itu. Di SMA yang baru ini, aku belum terlalu kenal sama siapapun. Jadi pacarku itulah yang ngajak aku main sama teman-teman yang lain dan sering antar jemput aku kalau aku bangun kesiangan. Dan ini benar-benar penyelamat aku di SMA. Dia ngajarin banyak hal. Dia ngajarin aku dengan sabar. Dan dia nge-backup aku karena aku gak bisa matematika minat, fisika, dan kimia di kelas. Aku kemana-mana juga sama dia, ke konser, belajar, nge-mall, dan lain-lain. Sesayang itulah aku pokoknya sama dia. Terus perlahan, mulai timbul tuh sifat dia yang overprotective. Dia mulai benar-benar mengatur cara berpakaianku, mengatur teman-teman di sekitarku, mengatur pergaulanku. Jadi dia gak suka kalau aku ngobrol sama cowok lain, yang bahkan itu teman sekelasku pun dia juga gak suka. Awalnya aku pikir itu normal, karena mungkin itu caranya dia nunjukin kalau dia tuh sayang ke aku. Tapi setelah berbulan-bulan, dia kayak selalu ungkit-ungkit kesalahan dan sampai di tahap cemburu dan mengata-ngatain. Dan aku bertahan dengan semua sifatnya dia. Kayak hubungannya sama dia sebenarnya udah toksik, gak sehat. Tapi gak tahu kenapa aku tetap gak mau mutusin dia. Kayak di pikiranku, aku bisa ngerubah dia jadi kayak dulu lagi. Sampai di kelas 12 pertengahan itu, aku sama dia benar-benar setiap hari bertengkar. Aku sama dia ini sekelas. Jadi benar-benar sumpek, capek banget rasanya. Sampai teman-temanku itu udah gak tahu lagi harus apa. Karena pada akhirnya aku tetap milih untuk mempertahankan hubungan ini. Emang sepanjang hubungan itu aku ada putus nyambungnya. Tapi pada akhirnya kembali lagi. Kayak kita berdua tahu hubungan kita itu udah gak sehat, tapi rasanya benar-benar gak bisa pisah dari satu sama yang lain. Pada akhirnya, kelas 12 akhir, aku punya firasat kalau pacar aku deket dengan sahabatku sendiri. Padahal aku sama dia belum putus posisinya. Dan ternyata firasatku ini benar. Pacarku sama sahabatku ini jadian waktu akhir kelas 12. Dan ya, dia mutusin aku. Yang aku gak paham, yang aku gak ngerti, padahal sahabatku ini tahu kalau aku ada hubungan dengan dia ini. Aku juga sering cerita ke sahabatku tentang hubunganku. Aku juga sering cerita betapa sayangnya aku ke cowokku. Dan ternyata sahabatku malah kayak gini. Terus akhirnya aku putus kontak sama mereka.
Dan aku berusaha move on meskipun sangat tidak gampang. Udah 2 tahun berlalu, tapi kayak masih sering keinget mantanku itu. Di satu sisi dia benar-benar baik dan dia nunjukin kalau dia itu memang sayang sama aku. Tapi di sisi lain dia setega itu ternyata. Sampai sekarang aku masih berusaha untuk move on. Jadi benar-benar sulit buat aku untuk buka hati lagi.